Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di salah satu bulan dari bulan-bulan yang mulia. Yang kita maksudkan dari bulan yang mulia tersebut adalah bulan Dzulqa'dah. Tepatnya sekarang sudah tanggal 20 ataukah 21. Jadi 10 hari lagi memasuki bulan Dzulhijjah. Ataukah mungkin bulan haji ya. Biasa disebut dengan bulan haji. Bulan-bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini berurutan ya. Ini termasuk di antara bulan-bulan mulia yang kemuliaannya bulan tersebut melebihi bulan-bulan yang lain. Ada satu lagi, yakni bulan Rajab. Rajab itu di antara Jumadil Tsaniyah dengan Sya'ban ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dan ini tentunya hitungannya itu bulan Qamariyah dengan hitungan peredaran rembulan, bukan bulan Syamsiyah, bukan bulan yang dihitung dengan peredaran matahari. Kalau bulan yang kita kenal Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember itu adalah bulan Syamsiyah ya, dihitung dengan peredaran matahari. Adapun yang kita maksudkan di sini adalah bulan Qamariyah, dihitung dengan peredaran rembulan. Dimulai dari Muharram, setelah itu apa? Safar, hafal nggak ini? Oh Bapak, ini bulan Islam harusnya kita hafal sebagai seorang muslim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau orang Jawa biasa bilang Sura, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian besar. Dzulhijjah disebut dengan besar ya. Ini lebih mirip, hitungan Jawa lebih mirip dengan hitungan bulan Qamariyah.
Dari 12 bulan tersebut Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan mulia. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan arba'atun hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini datang secara berurutan ya. Kita sekarang berada di tanggal 21 bulan Dzulqa'dah. Kemudian nanti ada yang keempatnya adalah Rajab. Ini yang disebut dengan Ashhurul Hurum ataukah Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan melebihi bulan lain. Adapun Ramadan disebut dengan bulan puasa, tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum. Ramadan punya keutamaan tersendiri. Ini Arba'atun Hurum, Ashhurul Hurum juga punya keutamaan tersendiri. Kalau berbicara keutamaan Ramadan, fa insyaallah kaum muslimin sudah banyak yang tahu. Di bulan Ramadan ada syariat untuk kewajiban puasa. Nanti setelahnya menyongsong Idul Fitri. Adapun di bulan Dzulhijjah yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasukinya, itu ada syariat termasuk di antara rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji bagi yang mampu. Nanti setelahnya juga ada menyongsong lebaran yang disebut dengan Idul Adha. Di bulan itu juga ada ibadah yang agung yang disebut dengan kurban ataukah udhiyah, menyembelih binatang kurban, sehingga hari rayanya disebut dengan hari raya kurban ataukah hari raya Idul Adha, ataukah biasa juga disebut dengan hari raya haji ya. Ada pengistilahan, ada Idul Kurban, Idul Adha, ada juga Idul Hajj. Karena di situ digunakan untuk para jamaah haji waktu untuk menunaikan ibadah haji, tentunya bagi yang mampu. Berbicara keutamaan Ramadan sudah tidak disangsikan lagi. Sekarang kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah yang fa insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Keutamaan Dzulhijjah itu tidak kalah dengan keutamaan Ramadan. Selama ini yang kita tahu bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan ya. Memang masing-masing punya sisi keutamaan yang sebagiannya tidak bisa mengalahkan sebagian yang lain. Sampai-sampai para ulama itu berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat yang kedua dari surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, demi hari-hari yang 10. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dengan walayalin ashar. Sebagian mereka itu berpendapat yakni layalin ashar min akhiri Ramadan, malam-malam 10 dari akhir Ramadan. Karena mereka berdalil dengan keutamaan Lailatul Qadar. Di sana ada Lailatul Qadar yang Allah firmankan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun Dzulhijjah keutamaannya secara khusus disebutkan di dalam hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni ayyamil ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di hari-hari tersebut dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Yang dimaksud dengan hari-hari tersebut itu adalah ayyamul ashar, yakni 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Rasul mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain amalan yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah. Maka di sini termasuk di dalamnya pun mengalahkan keutamaannya Ramadan.
Karena tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah. Tidak ada. Ketika Rasul menyampaikan hal ini, sampai-sampai para sahabat heran. Karena yang mereka tahu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah berjihad fi sabilillah. Berjuang untuk membela agama Allah. Rasa herannya mereka pun mendorong mereka untuk bertanya kepada para sahabat, mendorong mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bukankah berjihad fi sabilillah lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah? Perlu kita tahu, di Ashhurul Hurum tadi, di bulan-bulan mulia itu tadi, ini diharamkan untuk berperang, sehingga tidak ada aktivitas jihad fisabilillah. Yang dimaksud dengannya adalah berperang untuk membela agama Allah, dan itu sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau sudah masuk Muharram, sudah masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu sudah terjadi gencatan senjata. Meskipun sebelumnya itu berperang, tapi kalau masuk bulan ini mereka tahu kemuliaannya, sehingga mereka itu tidak mau berperang. Dihentikan peperangan, sehingga tidak ada lagi jihad. Dalam hal ini maksudnya adalah berperang untuk membela agama Allah. Sehingga para sahabat heran, bukankah berjihad fisabilillah lebih utama wahai Rasul dibandingkan dengan amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah? Apa jawaban Rasul? Rasul bersabda, walal jihadu fisabilillah. Tidak pula berjihad di jalan Allah. Ini belum bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah. Belum bisa. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah dengan segenap harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali sedikit pun dengannya. Maksudnya, orang yang berjihad fi sabilillah dengan segenap harta dan jiwanya, dan kemudian dia mati syahid, tidak kembali sedikit pun. Tidak kembali dengan membawa jiwanya dan hartanya sedikit pun. Baru ini bisa mengalahkan. Tapi kalau berjihad tapi masih selamat, masih bisa pulang bawa ghanimah, belum bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh yang dilakukan di 10 perbulan Dzulhijjah. Dari hadis ini, para ulama itu menyatakan bahwasanya Dzulhijjah itu, 10 Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Jadi ada perbedaan pendapat ulama ya, mana yang lebih utama, apakah 10 akhir Ramadan ataukah 10 permulaan Dzulhijjah. Kemudian di antara perbedaan pendapat tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengkompromikan pendapat yang ada. Kalau ditanya malam-malam apa yang paling mulia di antara malam-malam yang ada, maka jawabannya adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Alasannya apa? Di situ ada malam yang disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Karena Allah menyatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau ditanya hari-hari apakah yang paling mulia, yang dimaksud dengannya adalah siangnya. Tadi kan malam ya, sekarang siangnya. Hari-hari apakah yang paling mulia di antara hari-hari yang ada? Maka jawabannya adalah 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Ya. Ini pendapat yang sesuai dengan dalil yang ada tanpa mengesampingkan dalil yang lain. Keutamaan Ramadan pun didapatkan di waktu malamnya tadi, 10 malam akhir. Adapun keutamaan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan dengan Ramadan, maksudnya adalah di siang harinya. Karena Rasul menyatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sambut Dzulhijjah sebagaimana kita sambut Ramadan. Kalau mau Ramadan biasanya kan semangat kaum muslimin ya, bersihkan masjid, kerja bakti ya, persiapan karena nanti akan ada ibadah salat tarawih dan seterusnya dari hal-hal yang ada. Maka Dzulhijjah jangan sampai kalah sambutannya dengan sambutan ketika menghadapi Ramadan. Karena sekali lagi Dzulhijjah juga tidak kalah utamanya dengan Ramadan.
Ini juga sama-sama bulan mulia. Kalau Ramadan itu bulan puasa, ada kewajiban puasa, ya. Dzulhijjah itu ada kewajiban haji bagi yang mampu. Adapun kita yang belum mampu, maka hendaklah kita hidupkan siang hari dari Dzulhijjah itu dengan memperbanyak amalan saleh. Salatnya kita disiplinkan. Usahakan salat secara berjamaah di masjid, dari salat wajib yang 5 waktu. Karena ini wajib, dahulukan dulu ya. Kemudian juga kita tingkatkan lagi salat-salat rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, duhanya, salat malamnya, sedekahnya kita tingkatkan, tilawatul Qur'annya kita tingkatkan, puasanya kita perbanyak. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau bisa, untuk memenuhi 9 permulaan dari bulan Dzulhijjah. Kalau sebelumnya nggak boleh, karena hari raya Idul Adha nggak boleh berpuasa. Tapi tanggal 1 sampai 9 boleh untuk berpuasa. Ataukah kita mungkin memperbanyak puasa, mungkin ambil Senin Kamis, kemudian juga kita ambil tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ataukah hari tersebut disebut dengan hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha itu adalah hari yang disebut dengan hari Arafah. Dikatakan hari Arafah karena kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang sedang menunaikan ibadah haji itu, mereka sedang melakukan manasik yang agung berupa wukuf di Arafah. Sehingga hari itu disebut dengan hari Arafah. Kalau kita belum bisa wukuf di Arafah karena memang kita belum punya kemampuan, belum ada kesempatan, setidaknya jangan sia-siakan keutamaan hari Arafah dengan cara kita pun melakukan ibadah yang agung berupa puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Ketika Rasul ditanya tentang keutamaan puasa Arafah dalam hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah." Aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah yang tidak didapatkan di puasa-puasa yang lainnya. Akan bisa yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Akan bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini perlu kita cermati hadis yang mulia ini, jangan sampai salah di dalam memahaminya. Karena kalau sampai salah memahaminya akan berakibat fatal. Orang semakin berani berbuat dosa dengan anggapan dosa saya kan sudah diampuni 2 tahun kemarin dan yang akan datang. Sekarang nggak apa-apa lah saya berzina dulu. Ini kan keliru ya, bukan seperti itu. Dosa yang diampuni oleh Allah di masa yang akan datang adalah dosa yang terkait dengan haknya Allah. Adapun haknya manusia tetap di sana tidak begitu saja dihapuskan sampai orang itu meminta halal dari orang yang pernah dizalimi, mengembalikan hak-haknya orang lain. Ya. Sehingga jangan sampai utang sekian puluh juta sudah puasa Arafah besok merasa bebas. Saya kan sudah nggak punya dosa, dosanya diampuni. Ini keliru yang seperti itu. Sehingga jangan memahami dengan saklek ya, dengan suatu hadis dalil dipahami itu dengan benar. Ya, bukan seperti haknya Allah. Ya, itu pun yang ketika kita itu melakukannya dalam keadaan kita sudah beristighfar, bertaubat dari perbuatan dosa itu. Ini yang berlalu, setahun yang berlalu Allah hapuskan dengan puasa Arafah. Sekarang yang jadi masalah lebih lagi adalah setahun yang akan datang, bagaimana Allah mengampuni dosa setahun yang akan datang sementara kita belum tahu masa yang akan datang bagaimana. Ini yang perlu kita dudukkan bersama. Kita akan ambilkan perkataan salah seorang ulama, yakni Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, jilid yang ketiga, ataukah di kitab tersebut ya, jilid yang ketiga halaman 200. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang maksud dari penghapusan dosa di waktu yang akan datang. Beliau mengatakan, fa inna takfira sayyi'at fil mustaqbal minal umur lam yakun illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penghapusan kesalahan dan dosa-dosa di waktu yang akan datang itu tidak didapatkan kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya, golongan yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain mendapatkan jaminan ampunan dosa yang akan datang.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasul dijamin telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ahli badrin. Golongan yang kedua dari golongan yang mendapatkan jaminan ampunan di waktu yang akan datang adalah ahlu Badar. Yakni para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Jumlah mereka enggak banyak. Cuman sekitar 300 sekian orang saja. Tidak banyak para sahabat dari kalangan ahlul Badar. Karena memang ketika itu Rasul tidak mewajibkan kepada para sahabat untuk ikut perang Badar. Memang awalnya itu bukan untuk berperang. Awalnya itu hanyalah untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Menghadang bukan untuk merampok sebagaimana tuduhan orang-orang liberal terhadap kaum muslimin, terhadap Nabi SAW. Bukan untuk merampok, sekali lagi. Menghadang itu adalah untuk mengambil kembali haknya kaum muslimin yang telah dirampas secara paksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagaimana kita tahu dalam sirah itu ya, Rasul dan kaum muslimin ini terpaksa hijrah dari Mekah ke Madinah karena apa? Kezaliman ahlu Mekah kepada kaum muslimin. Sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka dianiaya, disakiti. Akhirnya mereka terpaksa untuk hijrah, harus pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Mau pindah pun tidak mudah, dihadang, kemudian kalau yang tertangkap dipenjara dulu, dipukuli dulu, sehingga mereka terpaksa harus diam-diam hijrahnya dengan meninggalkan seluruh harta dan bendanya itu di negeri Mekah. Kemudian mereka hijrah untuk melaksanakan perintahnya dan Rasulnya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya ke Madinah. Ditinggalkan semua hartanya di Mekah. Kemudian harta itu dirampas oleh orang-orang musyrikin Quraisy secara paksa, secara zalim. Kemudian mereka perjualkan melalui kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sehingga bukanlah merupakan kezaliman dari kaum muslimin kepada kafilah dagangnya Abu Sufyan, karena mereka hanya ingin mengambil kembali haknya kaum muslimin yang telah dirampas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kafilah dagang kan nggak banyak, jumlahnya nggak banyak, ya cuman ratusan lah, ataukah cuman sekitar ya rata-rata sekitar 40 ataukah hingga sampai 100. Sehingga Rasul pun cuman menyarankan siapa yang ikut ayo ikut, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ternyata Allah menginginkan lain. Berita itu didengar oleh pimpinan musyrikin Quraisy di Mekah, Abu Jahal, dan dia itu mengirim 1000 pasukan untuk ditempatkan di Badar. Akhirnya jumlah yang tidak seimbang ya, 1:3 ya, 1000 lawan 300. Tapi Allah menangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam perang Badar, sehingga mereka orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, kaum muslimin yang benar-benar ikhlas di dalam perang Badar, maka Allah jamin dengan firman-Nya, if'alu ataukah i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silahkan lakukan semua kalian apapun yang mau kalian lakukan, karena sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan khusus untuk ahlu Badar, para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Ini jaminan ampunan dosa yang akan datang hanya untuk 2 orang ataukah 2 golongan ya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang kedua adalah ashabul Badar. Sekarang kita lihat, kita cermati, apakah para nabi dan para rasul serta ashabul Badar mereka bermudah-mudahan dalam berbuat dosa karena mereka merasa sudah diampuni seluruh dosanya? Ternyata tidak. Mungkin kalau kita yang diberikan jaminan, sudahlah kamu saya ampuni semua dosamu, apa yang mau kita lakukan? Saya bebas lah mau berbuat maksiat semau saya. Iya ya. Tidak seperti itu Rasul. Tidak seperti itu pula para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW orang yang paling sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, orang yang paling takut untuk melakukan perbuatan dosa. Sampai-sampai Aisyah heran ketika Rasulullah SAW kakinya bengkak. Ditanya, kenapa ya Rasul kok kakimu sampai bengkak seperti ini? Ternyata karena lamanya berdirinya beliau ketika sholat malam. Bagaimana tidak lama? Sekali berdiri, rakaat yang pertama ini sudah baca 4 surat panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kira-kira berapa jam ini berdiri ini? 4 surat ini.
sekitar 5 jusan. Ya. 3 surat panjang saja ini Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nisa itu sudah 5 juz. 5 juz kalau dibaca duduk pun kita nggak kuat mungkin ya. Pernah nggak baca 5 juz kali duduk? Berat ini. Setidaknya paling nggak kalau 1 juznya itu setengah jam, 5 juz berarti sudah berapa? Sudah 2,5 jam ya. Berdiri 2,5 jam kuat nggak kira-kira kita? Rasulullah sampai seperti itu. Ketika Aisyah menyayangkan, wahai Rasulullah, kenapa kamu sampai seperti itu ibadahnya? Padahal dosamu seluruhnya telah diampuni oleh Allah, yang belum punya akan datang. Kenapa kamu sampai seperti itu? Apa jawaban Rasul? Afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Beliau bersyukur karena Allah telah mengampuni dosanya, sehingga beliau pun bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah karena khawatir nanti jaminan tersebut dicabut, sehingga tidak bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Demikian pula Ashabul Badar. Mereka juga bukan orang yang bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan dosa, meskipun mereka sebenarnya telah dijamin ampunan. Ya, meskipun mereka tidak maksum, sebagaimana Rasul itu maksum. Maksum itu terjadi dari kesalahan ya. Belum kita tahu maksum itu adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Terjaga dari kesalahan bukan berarti nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali, bukan. Tapi begitu melakukan kesalahan, Allah tegur sehingga kembali lagi kepada jalan yang benar. Seperti itulah Ashabul Badar pun seperti itu. Ada di antara mereka yang melakukan kesalahan fatal, tapi Allah jaga mereka sehingga mereka taubat darinya. Semisal contoh ya, ada seorang sahabat yang bernama Khatib ibn Abi Balka'ah radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dari kalangan Ashabul Badar, termasuk dari kalangan Ahlul Badar. Pernah beliau melakukan kesalahan fatal, membocorkan rahasia kaum muslimin. Yani berawal dari rencana Rasul SAW untuk melakukan ekspansi besar-besaran ke kota Mekah, ataukah disebut dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Rasul merahasiakan misi itu. Beliau kumpulkan 10.000 orang untuk melakukan ekspansi ke kota Mekah. Cuman beliau rahasiakan, sehingga beliau buat strategi. Namanya perang kan strategi ya. Perang itu kan tipu daya. Beliau kirim beberapa pasukan pengintai ke negeri lain, bukan negeri Mekah. Kalau Mekah nggak perlu diintai, beliau sudah tahu seluk-beluk kota Mekah. Beliau aslinya Mekah ya, nggak perlu adanya pengintaian, nggak perlu, supaya mata-mata itu tertipu dengan strategi yang Rasul tadi. Dikira 10.000 orang kumpul di Madinah itu untuk menyerang kota yang dikirimkan pasukan pengintai tadi itu. Rahasia terjaga. Cuman ini Khatib ini, sahabat yang mulia Khatib bin Abi Balta ini menulis surat untuk pembesar Mekah dengan tujuan supaya melindungi keluarganya dari peperangan, bukan untuk sengaja membocorkan rahasia kaum muslimin. Cuman karena rasa sayangnya, rasa cintanya, rasa kasihannya dengan keluarga yang belum masuk Islam yang masih di Mekah, minta pelindungan karena tidak ada kabilah yang bisa melindungi kecuali harus kepada Abu Sufyan pimpinan Mekah. Dikirim surat, dititipkan kepada seorang perempuan yang dibayar. Biasanya utusan itu laki-laki, dan ini perempuan supaya nggak dicurigai. Tapi Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan bahwasanya ada sahabatmu yang berusaha untuk membocorkan rahasiamu. Disebutkanlah jenis-jenisnya, sifat-sifatnya. Dia titip kepada seorang perempuan yang dibayar untuk mengantarkan suratnya. Sekarang kejar dia. Maka Rasulullah mengutus para penunggang kuda yang handal untuk mengejar perempuan tadi sebelum sampai ke kota Mekah. Semisal contoh Miqdad ibn Aswad, Abu Qatadah, dan yang semisal dengannya dikejar oleh ini. Dapatlah perempuan itu di daerah namanya Rodhokhah, belum sampai masuk ke Mekah, masih di perbatasan. Ditanya, apakah kamu bawa surat ya untuk membocorkan rahasia kita kaum muslimin? Perempuan ini mengelak sebelumnya. Enggak, pokoknya enggak terus. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengancam, serahkan surat itu atau kami lucuti kamu. Akhirnya mau nggak mau harus diserahkan. Takut dengan ancaman, tapi nggak dilakukan ya. Dibukalah, dilepaslah surat dari jalinan rambutnya, diserahkan kepada para sahabat yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suratnya itu belum sampai ke pembesar Mekah ya. Jadi pembocoran rahasia itu belum terjadi.
Maka didatangkanlah Khatib bin Abi Balta'ah terkait dengan surat itu. Wahai Khatib, kamu tujuannya apa ini? Kita sudah berusaha untuk merahasiakan di sini, tapi kamu malah bocorkan rahasia ini. Ada apa kamu ini? Sampai Umar sangat marah dengan perbuatan Khatib ini. Beliau mengatakan, izinkan wahai Rasul aku untuk memenggal lehernya, karena telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, berkhianat dengan kaum muslimin. Karena rasa ghirahnya, rasa kecemburuannya Umar bin Khattab, ketegasan Umar bin Khattab, beliau ingin memenggal lehernya Khatib karena telah berkhianat. Biasanya itu memang pengkhianat itu dihukumnya hukum mati biasanya. Sehingga Umar bin Khattab minta izin untuk memenggal lehernya Khatib. Tapi Rasul nggak mengizinkan. La ya Umar. Tidak wahai Umar, dia termasuk dari ashabul Badar. Yang mana Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Lakukan semua kalian karena sungguh kalian telah diampuni. Rasul nggak berani menghukum. Kalau orang lain mungkin dihukum mati mungkin karena ini pengkhianatan, termasuk bentuk pengkhianatan. Tapi Rasul nggak berani menghukum karena dia itu adalah ashabul Badar. Ini sedikit tentang keutamaan Ahlul Badar, keutamaan para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Allah jamin ampunan dari seluruh dosa-dosanya yang berlalu maupun yang akan datang. Ini dua golongan. Kemudian bagaimana dengan hadis tadi itu tentang keutamaan puasa Arafah yang Rasul katakan, ya, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Tadi setahun yang lalu sudah kita jelaskan ya, ini dosa-dosa yang terkait dengan haknya Allah. Adapun haknya manusia harus minta maaf, harus minta penghalalan, harus mengembalikan haknya mereka. Sekarang bagaimana maksud dari dosa yang akan datang diampuni? Beliau menjelaskan ya, yakni bi ayyi wafiqa sa'imahu fala ya'ti bidzanbin. Makna yang pertama, Allah akan memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada orang yang berpuasa Arafah sehingga setahun yang akan datang dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ini maksud yang pertama. Ini makna yang pertama dari makna dihapuskan dosa setahun yang akan datang. Yani Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ini yang pertama ya. Tapi namanya manusia, pasti terkadang syaitan tetap menggelincirkan ke dalam perbuatan dosa. Ya, syaitan itu nggak pernah ada puasnya. Syaitan bersumpah melalui nenek moyangnya Iblis alaihi laknatullah di hadapan Allah menyesatkan kita umat manusia. Syaitan bahkan Iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat. Ini kata Iblis ya di hadapan Allah langsung. Ketika Allah usir Iblis dari surga. Ya. Bersumpah di hadapan Allah, aku akan sesatkan. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka, akan goda mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau akan dapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini tipu daya iblis, menyesatkan kita umat manusia. Siapapun tidak ada yang selamat dari tipu daya iblis. Bagaimana membuat orang tidak bersyukur? Ya. Kemudian bagaimana dengan maksud penghapusan dosa yang akan datang? Namanya manusia tetap berbuat dosa dan salah ya. Maka beliau menjelaskan makna yang kedua adalah aw yuwaffiqa li'a'malin shalihatin tukaffiru ma yaqa'u fiha min adh-dhunub, atau Allah akan berikan taufik kepada orang tersebut kalau dia terjerumus dalam perbuatan dosa karena godaan iblis, karena mungkin kehilafannya, ya, kesalahannya, maka Allah akan berikan taufik untuk melakukan amalan saleh yang dengannya Allah akan menghapuskan dosanya itu. Beristighfar, ini kan masalah ya, yang dengannya Allah akan hapuskan dosanya. Bertaubat, dengannya Allah akan hapuskan dosanya. Ya. Au ya'simahu min ayyaqa 'amilal ma'asi, atau Allah akan jaga dia jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan di waktu setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa apa tadi? Puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Setidaknya ini jangan sampai kita lewatkan. Kalau misalkan kita nggak bisa puasa 9 hari di awal Dzulhijjah sampai tanggal 9-nya, setidaknya 9-nya sehari sebelum Idul Adha, jangan sampai kita sia-siakan.
Karena keutamaan yang sangat besar dengan sebab puasa Arafah, Allah ampuni dosa kita setahun yang telah berlalu, dan Allah akan berikan taufik, petunjuk kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Allah akan jaga kita dari perbuatan dosa. Ini hanya ada di puasa Arafah, dan ini hanya terjadi pada bulan apa? Dzulhijjah. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya Dzulhijjah itu bulan mulia yang sudah sepantasnya bagi kita untuk menyambutnya dengan bersemangat memperbanyak amalan saleh. Baik itu puasanya kita tingkatkan, sholatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, kajian-kajiannya, ini kan juga amalan saleh ini ya, kajian-kajiannya. Dan semisal dengannya dari amalan yang bisa kita lakukan, perbanyak, bersemangat sebagaimana semangatnya kita di bulan Ramadan beramal saleh, maka jangan sampai kita sia-siakan Dzulhijjah. Ya. Kita sudah mengetahui tentang keutamaannya, sehingga kita hendaklah berusaha untuk menyambut Dzulhijjah dengan memperbanyak amalan saleh, karena sungguh Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamil ashr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari yang lain, 10 per bulan Dzulhijjah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup, silahkan. Sedikit saja ya, atau sudah terlalu banyak? Monggo, barangkali ada yang ditanyakan ataukah terkait dengan materi atau kalau ini, silahkan, nggak masalah. Mungkin masih bisa kita sampaikan. Nggak, monggo. Apabila hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, apakah kita juga dianjurkan juga untuk sholat Jumat? Maksudnya lebih utama manakah kalau kita juga melaksanakan atau kita mencukupkan sholatnya saja? Barakallahu fikum. Kalau ditanya utamanya, jelas lebih utama ditegakkan sholat Jumat. Tapi kalau ditanya rukhsah, keringanan, boleh untuk tidak sholat Jumat, mencukupkan dengan sholat Idul Adha. Kemudian ada perbedaan pendapat apakah sholat zuhur juga ataukah tidak. Ini ada perbedaan pendapat. Sebelumnya menyatakan zuhur pun telah dirukhsah dengan Idul Adha. Ya. Tapi sebagian yang lainnya berpendapat diganti dengan zuhur. Kalau tidak Jumatan diganti dengan zuhur. Karena itu sholat 5 waktu yang nggak bisa ditinggalkan. Seperti itu ya. Ini pendapat yang kuat. Jadi kalau misalkan kita ada kesibukan untuk menyembelih kurban di hari Jumat, nggak masalah. Nggak ada sholat Jumat, nggak ada masalah. Tapi nanti diganti dengan sholat zuhur. Kalau sholatnya berjamaah, ya tetap lebih utama Jumatan daripada sholat zuhur berjamaah. Lebih utama tetap berjamaah. Rasul menyatakan, ya, dan kami tetap melaksanakan sholat. Tapi Rasul berikan rukhsah, keringanan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Tapi Rasul menyatakan, sementara kami tetap melaksanakan. Jadi di sini ada pilihan ya, silahkan mana yang mudah bagi kita, karena di sana ada uzur, ada keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak sholat Jumat, boleh nggak sholat Jumat? Ya. Tapi kalau memang di situ ditegakkan sholat jamaah, ya kalau sudah jamaah ya mendingan sekalian Jumatan ya. Karena itu di hari Jumat. Tapi kalau misalkan tidak ada adzan di masjid, misalkan tidak ada Jumatan, ya sudah sholat sendiri di rumah, zuhur nggak ada masalah. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau ditanya utamanya, itu jelas tetap diutamakan untuk memperbanyak amalan saleh. Salah satunya adalah sholat Jumat. Sholat Jumatnya duduknya saja itu kan sudah berpahala. Mendengarkan khutbahnya berpahala, sholatnya berpahala. Bahkan langkah kaki kita menuju ke masjid untuk melakukan sholat Jumat itu sudah terhitung sebagai kebaikan, menghapus kesalahan. Ya, luar biasa itu hari Jumat. Sehingga memang amalan yang dilakukan di hari-hari mulia jelas akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana amalan yang dilakukan di tempat-tempat mulia akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, di waktu-waktu mulia maupun di tempat-tempat mulia ya. Kita sholat di masjid berjamaah, kan pahalanya sampai 27 kali lipat ya. Adapun di rumah cuma 1. Ya. Kita sholat di bulan Dzulhijjah tentunya berbeda dengan sholat di selainnya. Lebih utama yang sekarang. Sehingga Jumat itu apalagi belum Dzulhijjah, berarti kan ada 2 keutamaan sekaligus terkumpul. Keutamaan Dzulhijjahnya, keutamaan Jumatnya. Sehingga kalau ditanya lebih utama yang mana, tetap lebih utama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tapi sekali lagi kita diberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat, cukup dengan sholat Idul Adha. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fiikum.
Silakan yang lain. Satu lagi. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kurban Ustaz. Kaitan dengan kurban. Oke, monggo. Salah satu syarat utamanya adalah muslim. Oke. Yang pencerahannya katakanlah apa? Yang dimaksud muslim itu katakanlah apa itu berlaku bagi yang memberikan kurban, apakah juga berlaku untuk yang penyelenggara. Kaitannya masalah ini seperti disebutkan di surat Al-Kafir juga kan sebagai pembeda. Jadi katakanlah dulu dikisahkan salah satu turunnya surat Al-Kafir kan karena ibadahnya dicampur. Jadi maksudnya ini, bagaimana kalau yang memberi kurban itu bukan orang yang muslim? Begitu juga bagi yang menyelenggarakan kurban, katakanlah menjadi kegiatan bersama, itu bagaimana? Kalau kurban yang dimaksud itu ibadah ya, maka syaratnya harus muslim. Tapi kalau bukan muslim berarti itu cuma sekedar pesta. Ya, misalkan kurban itu per keluarga ya, kewajiban itu per keluarga, bukan per kelompok, ya, bukan per organisasi, bukan. Jadi kalau misalkan ada iuran kurban satu anaknya, misalkan di SD kan sering gitu ya, iuran kurban satu anaknya itu katakan 50.000. Ini bukan kurban secara syar'i, tapi itu sekedar latihan saja. Jadi itu pesta, nanti judulnya pesta bukan kurban. Kalau kurban yang secara syar'i itu kewajiban itu bagi setiap keluarga, ya.